Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Bipos, Soimin, Soimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bertemu bulan Ramadan 1444 Hijriah. Ramadan 1444 Hijriah berbeda dengan Ramadan 1443 Hijriah, dan bahkan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dipertemukan dengan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh hikmah, terutama bagi kita untuk menjalankan rukun-rukun Islam. Sahabat Bipos rahimakumullah, satu di antara rukun Islam yang 5 adalah zakat. Zakat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan perintah puasa Ramadan, yakni pada tahun kedua Hijriah. Di dalam ajaran Islam dikenal dengan 2 jenis zakat. Yang pertama zakat fitrah atau zakat diri, kemudian yang kedua zakat mal atau zakat harta. Sekaitan dengan zakat harta, maka orang-orang yang dibebankan, diwajibkan untuk menunaikan zakat harta ini adalah orang-orang yang tertentu. Katakanlah kalau zakat fitri semua umat Islam diwajibkan untuk menunaikan zakat atau pembersihan diri. Kecuali ada beberapa kelompok tertentu yang tidak diwajibkan karena alasan-alasan ketidakmampuan untuk menyediakan atau perbekalan keperluan pokok pada 1 hari ke depan menjelang Idul Fitri. Nah, mengenai zakat harta, yang pertama kita kenal zakat adalah sebagian harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu atau mustahik dengan syarat-syarat tertentu pula. Zakat harta diperintahkan kepada orang pribadi atau kepada lembaga yang dimiliki oleh orang Islam. Orang secara pribadi tentu dengan ketentuan-ketentuan tadi. Jadi dengan harta tertentu diberikan kepada kelompok tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula. Dalam Islam ada yang dikenal dengan zakat barang atau simpanan atau zakat perdagangan. Ini nisab dengan ketentuan tadi, nisabnya 85 gram emas. Jika kita memiliki harta setara dengan nilai emas 85 gram dan itu milik kita yang kita kuasai selama 1 tahun sampai haul kita miliki 1 tahun, maka harta yang kita miliki itu dikeluarkan 2,5%-nya untuk diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat itu. Nah, zakat ini bisa diberikan kepada lembaga, organisasi pengelola zakat, baik itu Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat Nasional atau unit pengumpul zakat. Dan
sangat jarang langsung diserahkan kepada 8 golongan, yakni fakir, miskin, kemudian riqab, gharim, orang yang berhutang, kemudian sabilillah, ibnu sabil, dan yang biasa zaman Nabi pun diserahkan ke amil. Amil inilah yang memprogramkan atau mendistribusikan kembali zakat yang dikumpulkan dari umat Islam. Nah, zakat harta inilah yang diprogramkan oleh lembaga-lembaga atau pengelola-pengelola zakat untuk diberikan kepada golongan yang menerima tadi. Ada kelompok fakir dan miskin, ada amilin pengelola zakat, kemudian ada gharim orang-orang yang berhutang, ada riqab perbudakan, hamba sahaya, ada sabilillah, ada ibnu sabil. Nah, inilah yang di dalam Islam agar harta itu tidak berputar kepada kelompok-kelompok tertentu saja. Inilah yang diharapkan dalam pembentukan pembangunan manusia di dalam Islam dikenal dengan zakat, untuk berbagi kepada kelompok-kelompok yang memerlukan. Agar tadi harta itu berputar untuk di sekitar kelompok komunitas itu. Di mana zakat itu dikumpulkan, disitulah diprioritaskan pendistribusian ataupun pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah itu disalurkan atau diprogramkan. Demikian sahabat Bipos yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita di Ramadan 1444 Hijriah ini bisa menyempurnakan ibadah Ramadan kita dengan menunaikan zakat, baik itu zakat fitri, zakat diri, ataupun zakat harta yang kita miliki genap 1 tahun dan nisabnya setara dengan 80 gram emas. Oleh karena itu, kembali kita bermohon kepada Allah, semoga bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya dan lebih meningkat lagi pemahaman kita terhadap ajaran Islam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.